Pada episode sebelumnya, Raptalia masuk ke dalam ruangan penjara bawah tanah milik Idol. Tempat ini mengingatkannya akan kenangan buruknya di masa lalu. Dia berhasil menemukan salah satu teman masa kecilnya, yaitu Kiel. Dia pun menanyakan di mana Livana berada. Setelah itu, Raptalia berlari ke tempat penjara di mana Livana berada. Namun dia menangis sejadi-jadinya karena ternyata Livana telah tewas dengan sangat mengenaskan. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Oke teman-teman, inilah alur cerita anime Tate no Yusa episode 16. Hanya dengan berjalan biasa saja, monster T-Rex raksasa ini bisa menghancurkan jalanan dengan hentakan kakinya. Dia menyeringai melihat kelompok Naofumi sambil menyemburkan aumannya yang sangat keras ke udara. Di sisi lain, muncul sosok seorang gadis bersayap yang sedang ngobrol dengan seekor burung Virorial. Dia mengelus-elus burung tersebut karena telah berhasil menemukan calon ratu berikutnya. Gadis ini pun berkeinginan untuk menemui calon ratu tersebut. Saat ini sang monster nampak mengamuk dengan menghancurkan banyak bangunan di depannya. Naofumi dan kelompoknya memutuskan untuk mundur dulu karena situasi memang sangat berbahaya. Walaupun sudah berlari dan bersembunyi, monster ini masih bisa dengan mudah menemukan mereka. Padahal saat ini mereka semua ada di tengah kota. Melakukan pertarungan di tengah kota adalah hal yang harus dihindari. Tanpa pikir panjang, tiba-tiba Viro langsung menyerang, hingga Melty menyadari bahwa tubuh Viro dan sang monster terlihat sama-sama menyala. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya monster ini sedang mengincar Viro karena mereka berdua sama-sama memiliki pecahan naga. Naofumi ingin memancing monster ini keluar dari kota, namun dia masih kebingungan karena ada beberapa anak setengah manusia yang sedang sakit. Untungnya Reiknoth bersedia untuk menjaga anak-anak setengah manusia ini. Naofumi, Raptalia, Viro, dan Melty akhirnya kabur menjauhi kota. Makhluk ini pun memang benar-benar mengincar mereka tanpa memperdulikan Reiknoth. Aksi kejar-kejaran ini mengakibatkan banyak rumah hancur diterjang oleh sang monster. Kelompok Naofumi terus berlari sejauh mungkin melewati hutan untuk menghindari keramaian. Akhirnya mereka pun keluar dari hutan tepat di depan sebuah danau. Mereka semua sudah bersiap untuk menghadapi makhluk ini secara langsung. Sayangnya, monster ini memang sangat kuat. Dia bisa menghancurkan perisai udara Naofumi dengan satu kali hentakan. Saking kuatnya monster ini, serangan Viro, Melty, dan Raptalia benar-benar tidak bisa menggores kulitnya sedikit pun. Walaupun makhluk ini sangat lambat, namun tubuhnya sangat keras. Kelompok Naofumi benar-benar kesulitan menghadapinya. Dalam keputusasaan,nya Naofumi memutuskan untuk menggunakan perisai amarah karena sudah tidak ada pilihan lain baginya. Saat akan menggunakan perisai amarah, Naofumi dikejutkan dengan suara yang mengingatkannya untuk tidak menggunakan teknik tersebut. Tiba-tiba di sekeliling mereka muncul sebuah sihir kabut yang merupakan teknik penghalang tingkat tinggi, disertai dengan munculnya banyak burung Virorial. Burung-burung ini berlari dan mengelilingi kelompok Naofumi beserta dengan sang monster. Setelah itu, dari dalam danau muncul gelombang air yang sangat besar dan memunculkan sosok burung Virorial super besar. Naofumi begitu terkaget-kaget dibuatnya. Melty menyadari bahwa sosok burung besar ini adalah Ratu Virorial. Ratu Virorial ini langsung menghadapi monster T-Rex dan mengancamnya untuk segera menyerahkan pecahan naga miliknya. Namun sang monster mengabaikannya dan langsung menyerang. Sang ratu pun menendangnya hingga T-Rex ini terseret jauh ke belakang. Si monster tidak menyerah. Dia mencoba menyerang kembali dengan semburan nafas apinya. Tapi sang Ratu Virorial dengan mudah mematahkan serangannya. Sang Ratu akhirnya menghabisi T-Rex ini dengan satu kali serangan, hingga membuat si monster tewas seketika. Setelah mendapatkan pecahan naga, burung besar ini pun menyapa Naofumi. Dia pun langsung merubah tubuhnya menjadi sosok gadis kecil yang anggun. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ratu para Virorial di seluruh dunia yang bernama Vitoria. Melty yang menyukai burung Virorial menyadari bahwa Vitoria adalah nama burung Virorial
yang dibesarkan oleh 4 pahlawan legendaris dari masa lalu. Saat itu Vittoria menyampaikan bahwa sedari awal dia telah mewarisi nama tersebut. Dia pun telah hidup lebih dari 10 generasi sehingga bisa mempunyai wujud raksasa seperti itu. Mereka semua akhirnya berkenalan satu sama lain. Ada banyak hal yang ingin ditanyakan oleh Vittoria kepada Naofumi. Vittoria pun mengajak Naofumi untuk pergi ke tempatnya dengan menaiki sebuah kereta. Sebelum itu, Naofumi akan mengambil beberapa item penting dari mayat si T-Rex. Vittoria mengingatkan Naofumi untuk tidak menggunakan pecahan naga dalam senjatanya. Kekuatan kegelapan memang kuat, namun Vittoria khawatir suatu saat nanti Naofumi akan kesulitan untuk mengendalikannya. Namun karena itu adalah item penting guna memperkuat perisainya, akhirnya Naofumi tetap mengambilnya. Mereka pun akhirnya berteleportasi ke sebuah reruntuhan di tempat antah berantah. Reruntuhan ini adalah sisa-sisa peradaban yang dilindungi oleh pahlawan pertama sekaligus kediaman para burung Virorial. Setelah memastikan situasi aman, Naofumi memutuskan untuk beristirahat di tempat ini. Mereka semua bekerja sama untuk memasak masakan dalam jumlah besar dan makan bersama-sama. Setelah kegiatan memasak dan makan-makan selesai, Vittoria pun mendekati Naofumi untuk bertanya mengapa monster yang tersegel itu bisa terlepas. Setelah itu Naofumi juga bertanya mengapa Viro bisa tumbuh dengan sangat besar. Vittoria pun menjawab, Viro dipelihara oleh Naofumi yang merupakan seorang pahlawan. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Vittoria pun nampak kesal mengapa para pahlawan berselisih satu sama lain. Sementara gelombang malapetaka hampir datang dan semakin kuat. Walaupun membela diri, Naofumi tetap disalahkan oleh Vittoria karena berselisih dengan pahlawan lain dan tidak menyelesaikan masalah apapun. Vittoria juga menyampaikan bahwa di seluruh penjuru dunia terdapat gelombang malapetaka. Naofumi dan pahlawan lainnya seharusnya membantu dan melawan gelombang tersebut bersama-sama. Saat itu Naofumi nampak sangat terkejut. Ternyata di luar Melromak juga ada gelombang malapetaka. Negara luar hingga detik ini melawan gelombang ini dengan kekuatan mereka sendiri. Masing-masing negara seharusnya hanya boleh memanggil 1 dari 4 pahlawan legendaris untuk menghadapi gelombang malapetaka ini. Tugas Vittoria adalah melindungi dunia. Selama ini dia selalu menghadapi gelombang malapetaka di belahan dunia lain, karena itu adalah permintaan dari pahlawan yang membesarkannya dulu. Dia tidak bisa selamanya melindungi dunia ini seorang diri. Untuk itulah, dia membutuhkan kekuatan dari para pahlawan lainnya. Di tempat lain, Ren dan Itsuki sedang menyelidiki penyimpangan yang dilakukan oleh gereja 3 pahlawan. Mereka berdua menyadari bahwa ucapan Naofumi benar adanya. Mereka memasuki sebuah tempat yang menyerupai perpustakaan dan memeriksa beberapa dokumen penting di dalamnya. Kembali lagi di Naofumi, Vittoria menjelaskan bahwa Naofumi perlu berbaikan dengan pahlawan lainnya. Mereka berempat harus bekerja sama untuk melindungi dunia ini. Namun hal itu sangat mustahil, karena mereka semua bersekongkol untuk melenyapkan Naofumi. Vittoria pun tetap ngotot bahwa semua pahlawan harus bersatu padu dan tidak bisa ditawar lagi. Namun, Naofumi sepertinya masih tetap pada pendiriannya. Di tengah-tengah serangan gelombang malapetaka, bila sesama pahlawan berselisih, Vittoria pun tidak punya pilihan lain. Dia terpaksa harus membunuh keempat pahlawan tersebut demi kebaikan dunia ini. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari anime Tate no Yusa episode 16. Semoga kalian semuanya suka. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat, dan sampai jumpa di episode berikutnya.